Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solih dan solihah? Semoga kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Silahkan disimak dengan baik ya nak. Masih ingatkah kamu tentang dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Cerita dalam dongeng dapat diperankan. Bagaimana cara memerankan cerita dalam dongeng? Terlebih dahulu, cerita dongeng dibuat naskah dialog. Dialog berupa percakapan antar tokoh. Membaca dialog dalam naskah dongeng harus jelas dan lancar. Dialog diucapkan sesuai dengan situasi dan karakter tokoh yang diperankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca dialog dongeng sebagai berikut. Yang pertama adalah lafal atau pengucapan kata-kata disampaikan secara jelas. Yang kedua ada intonasi atau lagu kalimat, juga harus jelas. Yang ketiga ada penempatan jeda atau pemberhentian, juga harus tepat. Yang keempat ada volume suara harus dapat diterima pendengar dengan jelas. Dan yang kelima, mimik atau ekspresi wajah ketika sedang berbicara harus sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memerankan tokoh dongeng sebagai berikut. Yang pertama, membaca dialog dalam dongeng. Saat membaca dialog diperlukan penghayatan terhadap watak atau karakter tokoh. Yang kedua, melakukan acting sesuai naskah. Acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Yang ketiga, ada melakukan blocking dengan tepat. Blocking atau penguasaan panggung adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada makhluk hidup, yaitu dengan menerapkan sikap dan perilaku berikut. Berbuat baik kepada sesama manusia dapat dilakukan dengan cara menghargai, menghormati, dan mendoakan orang lain. Kita juga harus bersikap santun kepada orang lain. Dengan begitu kita juga dapat hidup rukun dengan sesama manusia. Berbuat baik kepada hewan dapat dilakukan dengan memberi makanan dan merawat hewan yang dipelihara, tidak menangkap atau melukai hewan yang dipelihara, serta tidak menangkap atau melukai hewan yang ada di alam. Berbuat baik kepada tanaman dapat dilakukan dengan cara menyiram tanaman dan memberi pupuk, merawat dan tidak merusak tanaman. Dengan begitu, tanaman dapat tumbuh subur. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Kita harus berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, kita tidak boleh menyontek. Yuk kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh soalnya, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Mari kita hitung bersama-sama. Kacang merah milik Dayu ada 500 butir. dan kacang merah milik Siti ada 610 butir.
500 ditambah 610 adalah 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat penyimpanan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Nah, walaupun kita pindah tempatnya, hasilnya tetap sama. 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Sifat pertukaran dalam matematika disebut juga sifat komutatif. Sifat ini dapat diartikan sebagai sifat pertukaran dalam operasi hitung matematika. Dari contoh tadi, dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif dalam matematika memenuhi rumus berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B adalah bilangan bulat. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.